Bagaimana cara bertakbir? Halo, angkat tangan setinggi apa? Tahu dari mana? Halo, cek dulu ke Nabi. Pernah nggak? Jangan-jangan antum ngangkat tapi nggak pernah lihat Nabi salat, kan? Cek dulu. Al-Bukhari nomor hadis 715, hadwaman kibai sejajar dengan bahu begini. Jelas? Hadis Muslim nomor hadis 391, di An-Nasai nomor hadis 1101, itu sejajar dengan daun telinga di sini. Jelas? Jadi ada yang begini, ada yang di sini. Ketika kalimatnya disebutkan semua, maka dalam fikih semua praktek dari Nabi itu mesti dikeluarkan. Jadi bukan cuma di sini saja yang benar, tapi di sini pun benar. Karena dua-duanya berasal dari Nabi. Jelas? Misal, ini menunjukkan semua keterangan yang berasal dari Nabi. Dalam fikih itu artinya semua. Semua petunjuk. Fokus. Nah, penting Anda pahami, semua keterangan yang berasal dari Nabi, dari taklimnya Nabi itu, oleh ulama fikih kemudian dikaji, dilihat, dan kesimpulannya semuanya terklasifikasikan, terbagi pada dua bagian. Saya ulang, semua ajaran-ajaran Nabi berbentuk petunjuk. Petunjuk itu dalam bahasa Arab disebut dengan dalil. Kalau dipelajari lebih dalam, intinya terbagi pada dua bagian. Satu, ada yang hanya satu dalil, satu contoh, satu petunjuk. Satu dalil, satu contoh. Misal, tadi bertakbir ya, tangannya di sini, ada yang di sini. Nah, setelah Anda bertakbir seperti ini, baik di sini ataupun yang di sini, itu kalimatnya di An-Nasai nomor hadis 886. Fawadha'a, cepat. Maka cepat dia meletakkan yadahul yumna 'alal yusra, yang kanannya telapak kanan ke kirinya, ke punggung yang kiri, cepat. Redaksi cepat itu disepakati dalam fikih, artinya menepikan gerakan-gerakan yang lainnya. Dan hadisnya cuma satu, contohnya satu. Jadi begitu mengangkat langsung ditutup begini, yang kanan menutup punggung yang kiri. Jelas sampai sini? Baik, kalau ditemukan cuma satu dalil, satu contoh, itu dalam kaidah fikih disepakati oleh semua ulama. Ini menunjukkan bahwa semua umat Rasulullah itu diduga bisa melakukannya. Bisa menunaikannya, ya, tanpa ada perbedaan-perbedaan. Jadi karena semua diduga bisa mengerjakannya, maka dalilnya cuma satu, contohnya pun satu. Karena itu, pada satu dalil, satu contoh, Anda nggak boleh beda. Nabi mengajarkan satu, sahabat mengikuti, ulama sepakat, Anda beda sendiri. Yang salah bukan sahabat. Yang salah bukan ulama, Anda yang tidak baca. Jadi ketika Nabi mengajarkan angkat seperti ini, kemudian simpan, maka diangkat langsung simpan. Tidak ada alternatif untuk menemukan gerakan yang lain. Saya nggak enak tiap hari Ustaz kiri melulu, nggak sopan sama Allah kiri. Ya saya coba pakai kanan lah ya, biar agak sedikit lebih sopan. Allah, kanan masuk duluan, kiri begini, begini. Ya, kadang-kadang untuk menambah kehusuan kakinya ngangkat dikit deh. Nah, itu tidak perlu seperti itu ya. Jadi tidak perlu kreatif. Saya tidak bermaksud untuk menyalahkan. Tapi mohon maaf, kita berpatokan pada dalil. Di sini kami punya koleksi alhamdulillah di rumah 1235 kitab hadis. Dari yang paling sahih sampai yang paling palsu. Itu saya coba mencari, Pak. Di kitab hadis palsu aja nggak ditemukan yang begini. Jadi pemalsu hadis pun tidak tertarik memalsukan hadis ini, saking jelasnya gitu. Jelas ya? Pak, jadi ini satu dalil, satu contoh. Nanti banyak perkaranya, termasuk salam dalam salat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, Nabi saja yang levelnya Rasul, yang mengajarkan langsung, itu cuma mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, dan cuma kepala yang nengok. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan tidak ditemukan gerakan yang lain. Jadi dalilnya satu, contohnya satu. Karena itu tidak terbuka peluang untuk terlampau kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Misal gitu ya. Jelas sampai sini? Sekali lagi saya tidak bermaksud menyalahkan, tapi kita kembali kepada dalil. Jelas ya? Jadi kalau dalil tidak ada, jangan terlampau soleh gitu ya.